Ini bab sangat penting bagi seorang santri dimiliki. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh, ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali melewati beberapa hal. Yang pertama, ilmu tidak akan diperoleh kecuali kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali kita mengagungkan gurunya, mengagungkan ulama, mengagungkan orang-orang yang ngajarin kita, guru-guru yang ngajarin kita. Itu syaratnya. Semakin besar penghormatanmu kepada gurunya, kepada kitabnya, kepada ilmu yang kau pelajari, maka semakin tinggi manfaatnya, semakin besar manfaatnya, semakin banyak memperoleh ilmu. Orang yang mengentengkan kitabnya, tidak ada rasa penghormatan, tidak ada rasa pengagungan terhadap ilmu, maka dipastikan dia tidak akan memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah. Semakin besar kamu menghormati guru, maka semakin besar manfaat yang kamu peroleh. Manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu itu tergantung daripada dirimu sendiri. Makanya nanti ada di belakang dijelaskan, cintailah itu ilmu yang kamu pelajari, agungkan kitabnya, agungkan, khususkan, doakan orang-orang yang mengarang kitab yang sedang kamu pelajari. Maka yang demikian itu akan menjadi sebab berkahnya ilmu, manfaatnya ilmu. Karena dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah, tidak akan tercapai seseorang kecuali dengan penghormatan dan kepatuhan. Di pondok patuh dengan peraturan, patuh dengan apa yang menjadi kewajiban seorang santri. Insya Allah dengan kepatuhan tersebut maka tergolong kepada orang-orang yang sukses. Tapi sebaliknya, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hulma wat ta'dib. Orang itu akan gagal apabila meninggalkan pengagungan, penghormatan kepada tadi ilmu, guru dan ulama. Ilmu, guru dan ulama. Wa ahlul ilmu itu ulama. Cintai ulama, makanya orang-orang yang benci ulama bisa menyebabkan khurujum minad dunya bighairi iman. Orang yang benci dengan ulama, mencaci ulama, menghina ulama, dipastikan dia menjadi sebab dia keluar dari dunia ini tanpa membawa iman alias mati su'ul khatimah. Jadi makanya saya di zamanun ala ummati yufirquna minal ulama, akan nanti datang pada akhir zaman mereka banyak dari ulama, lari dari ulama. Makanya guru saya pernah mengatakan, kalau kalian tidak bertemu dalam satu minggu dengan ulama, datanglah kepada ulama untuk minta nasihat. Jangan sampai dalam satu minggu kamu tidak mendapatkan nasihat ulama. Saking pentingnya. Dalam satu minggu jangan sampai kamu tidak memandang wajah ulama, tidak memandang wajah gurunya dengan penghormatan dan pentakdiman. Kenapa? Karena hal itu akan menjauhkan dari ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Ilmu yang manfaat itu sulit, tapi lebih sulit lagi adalah ilmu yang berkah. Itu lebih sulit.
Ilmu yang berkah adalah manfaat untuk dirinya, manfaat untuk umat, manfaat untuk keluarga. Bukan cuma sekedar manfaat untuk dirinya, tapi manfaat untuk umat Islam. Untuk umat Islam. Itu pentingnya ilmu. Bahkan dikatakan hal hurmah khairum minat ta'ah. Penghormatan itu lebih mulia daripada kepatuhan. Artinya anak-anak, menghormati guru itu bukan cuma sekedar zahirnya. Kalau cuma hormat guru secara zahirnya banyak. Tapi bagaimana penghormatan kita, pentakdiman kita, zahir dan batin, hati dan mulut, pandangan, telinga, itu konik menjadi satu, sehingga kita betul-betul zahir dan batin penuh penghormatan. Jangan sampai kalian ada gurunya, hanya hormat di hadapannya, habis enggak ada gurunya, selesai. Makanya bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mau berangkat belajar, apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi sehingga beliau menjadi orang besar, di mana ada pesantren, disitulah kitabnya dipelajari seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, seantero dunia. Di mana ada majlis, di situ ada kitabnya Imam Nawawi. Kenapa? Beliau setiap mau berangkat belajar, apa yang dilakukan beliau? Beliau berdoa, ya Allah, tutuplah mataku untuk melihat aib guruku, tutuplah telingaku agar aku tidak mendengar aib guruku. Jangan tampakkan aib guruku di depan mataku, jangan sampai telingaku mendengar cerita dari orang lain tentang guruku. Kenapa? Takut sampai berubah penghormatan kita. Makanya berapa banyak orang saat ini, ada ulama yang viral, berubahlah cintanya kepada ulama, kepada guru yang ngajarin kita alim-aliman. Ini bahaya. Coba tanyakan ke hati kamu, berapa besar cinta kamu kepada ulama yang terkenal dengan guru kita yang ngajarin Iqra. Banyak orang mengentengkan guru ulama yang ada di kampungnya sendiri, padahal yang merawat kita itu siapa? Ya, guru-guru kita yang ada di kampung. Gak mungkin ulama-ulama yang datang ke sini ikut membungkus kain kafan kita, enggak. Paham enggak? Hormati guru secara zahir dan batin. Hadir walah gaib, mau di depannya mau di belakangnya, tetap namanya penghormatan itu harus tetap sama. Malah semakin gak ada itu, hormatannya semakin aku. Sama dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin dia sendiri, semakin tinggi keimanannya kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Tapi di saat dia banyak orang, biasa, khawatir menjaga, takut menimbulkan riya, menimbulkan sifat ingin dipuji, menimbulkan sifat ingin takut merasa lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya. Makanya apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ana abda min allamani harfan wahidan in sya'a ba'ah wa in sya'a taqah wa in sya'a istaradah. Kata Imam Ali, andaikan ada seorang guru ngajarin aku satu huruf, maka aku rela, aku siap, aku ikhlas menjadi budaknya, aku ikhlas dijual, aku ikhlas dijadikan, dijual belikan. Kata Imam Nawawi oleh guru saya. Bagaimana kita kepada guru kita yang ngajarin mulai alif-alifan sampai kita bisa
tahu halal dan haram, bisa membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Berapa banyak santri kita ini setelah keluar lupa dengan gurunya, yang lebih kurang ajarnya lagi, udah pintar dari pondok, udah bisa belajar dengan baik, mulai dari alif-alifan, sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa hukum tentang halal dan haram, keluar dari pondok tanpa izin. Bagaimana ilmunya mau manfaat? Bagaimana ilmunya mau barokah? Ini kadang-kadang sama dengan orang tuanya. Bukan begitu cara menuntut ilmu. Ada adab, ada aturan, ada aturan. Pindah sana tanpa izin, pindah sana tanpa izin. Nah, hal ini dalam persantrian, dalam thalibul ilm, bukan adabnya seorang santri. Ini kadang-kadang sama orang tuanya. Ini namanya mengajarkan anak kurang ajar tanpa mempunyai adab, tanpa disadari oleh orang tuanya. Tanpa disadari oleh hati. Sebesar apapun kamu nanti pangkatnya, tingginya, tapi tumpul mulut. Makanya diantaranya efek durhaka kepada guru itu, Allah tumpulkan mulutnya. Apa juga umat, enggak laku kepada umat. Lisan kita ini enggak laku kepada masyarakat, kepada umat. Hanya dengar saja, tanpa dilakukan. Tidak ada efek samping apapun kepada masyarakat dan kepada umat. Hati dalam menuntut ilmu, bukan cuma sekedar masuk izin pulang tanpa pamit. Sama ketika kamu main ke rumah orang, assalamualaikum, salam, kemudian kamu pulang tanpa pamit, dikatakan apa? Hah? Kurang ajar, tanpa adab, enggak sopan. Begitu apalagi dengan ilmu. Ini kadang-kadang orang tua enggak tahu berterima kasih. Guru itu bukan harus dikasih apa-apa, enggak butuh itu. Tapi bagaimana guru itu menginginkan baik anak muridnya baik, manfaat, sayang. Ilmu sudah bertahun-tahun dipelajari, hilang begitu saja, enggak ada manfaat apa-apa. Bisanya bisa, tapi manfaatnya enggak ada. Manfaatnya enggak ada. Ini hati-hati ya. Hati-hati.